Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang tertarik wacana-wacana hubungan antara rusaknya alam dengan feminisme. Ternyata dekat sejak awal tadi, ada beberapa perspektif. Baik, saya lanjutkan. Ini juga perspektif khas. Dulu pernah kita bahas ekosofi. Sayyid Hussein Nasr. Kata beliau, krisis hari ini muncul karena manusia melihat alam hanya sebagai alat saja untuk memenuhi kebutuhannya. Istilah beliau terjadi sekularisasi. Alam itu hanya dianggap variabel duniawi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang ini berbeda dengan masyarakat zaman dulu. Masyarakat zaman dulu, mereka sangat menghormati alam. Mereka, dalam tanda petik, menganggap alam itu sakral, tidak boleh sembarangan. Kalau dalam Islam, alam adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Tidak sekedar sumber daya untuk dimanfaatkan manusia. Dia ayat. Kita bisa belajar ngambil iktibar dari sana. Jadi ini gaya Sayyid Hussein Nasr dengan ekosofinya. Berarti kalau ada orang merusak alam, dia sedang melecehkan ayat-ayat Allah. Kalau kalian marah ada orang melecehkan Al-Quran misalnya, itu ayat-ayat Allah qauliyah, harusnya kalian juga marah kalau ada orang merusak lingkungan, karena itu juga ayat-ayat Allah yang kauniyah. Sebenarnya kezaliman jenis apapun pada apapun itu sesuatu yang harusnya kalian marah, karena apapun itu hakikatnya ya ayat-ayatnya Allah. Ditunggu sampai selesai iklannya. Baik ya, jadi ini ekosofi. Proyeknya ekosofi itu melakukan istilahnya ya rekonsakralisasi. Rekonstruksi ulang dan resakralisasi kesadaran kita. Yuk kita hargai alam itu sebagai dirinya, tidak sekedar pemuas kebutuhan kita. Ini namanya ekosofi. Silakan teman-teman kembali pada dulu Sayyid Hussein Nasr ya. Beliau dulu pernah kita bahas antara lain di Saintia Sakra yang berhubungan juga dengan ekosofi ini. Ada kalimat yang masih saya ingat dari beliau. Masyarakat zaman dulu itu lebih memperlakukan alam sebagai istri. Sementara masyarakat hari ini itu lebih memperlakukan alam sebagai prostitut. Ngerti bedanya ya? Kalau istri iya dipakai, dinikmati, tapi juga bahasa Jawanya diopeni. Dijaga, dirawat. Sementara kalau prostitut, ya dinikmati saja, terus tidak dipedulikan. Kita pada alam sering seperti perilakuan kita pada prostitut. Kita ya, tidak pernah kan kita ya. Tapi seperti itu kelakuannya orang pada prostitut. Ingin cari nikmatnya saja, terus selesai. Diabaikan. Nah itu gambaran perlakuan kita hari ini pada alam.
Maka nanti ada perspektif lain. Saya beri banyak perspektif ya. Siapa tahu ada yang mau nulis tesis, skripsi, disertasi tentang ekologi. Kelihatannya banyak beasiswa tersedia untuk tema ini. Kalau ini fiqhul bi'ah. Kalau ekosofi tadi pakai Sayyidina Nasr dekat ke tasawuf. Kalau ini fikih. Kalau di fikih namanya fiqhul bi'ah. Tokohnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau di kita, di Indonesia dulu ada Kiai Haji Ali Yafi yang juga menulis tentang fikih lingkungan. Nah, gimana sih kita berhadapan dengan alam semesta, dengan lingkungan? Prinsipnya 3. Yang pertama, iktibar atau tafakuh. Yang kedua, intifa atau tasorruf. Yang ketiga, islah atau ta'afi. Iktibar atau tafakuh berarti cari ilmunya, pahami alam ini. Jangan-jangan kalian merusak alam karena gak ngerti, karena kalian tidak paham ilmunya. Ini namanya iktibar. Belajarlah, cari ilmunya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang itu ayat-ayat. Pelajaran-pelajaran bagi orang yang mau berpikir. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini kan kita diminta untuk belajar tentang alam. Ini yang disebut iktibar. Kalau sudah iktibar, intifa, boleh, ayo, tidak apa-apa, dimanfaatkan. Bukan berarti terus, Pak, kalau begitu saya tidak nyembelih ayam lagi, saya tidak makan nasi lagi, tidak. Boleh intifa, boleh. Tasarruf boleh. Tapi harus tahu batas. Gimana caranya biar saya tahu batas? Iktibar tadi, ilmunya dipakai. Makanya Al-Quran menyuruh wakulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Innahum kanu qabla dzalika mutrifin. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Wa kanu yusirruna alal khinsil ati. Dan mereka berulang-ulang membiasakan melakukan dosa besar. Intifak boleh, asal tahu batas. Yang ketiga, islah. Islah itu perbaikan. Kalau intifak kalian 14, kok ternyata jatuhnya merusak, ya perbaiki lagi, islah. Kok sudah terlanjur lupa tadi buang sampah ke sungai, ke jalan, ya bersihkan. Kok ternyata khilaf nebang pohon sampai sekian hektar, ya kok bisa khilaf sampai sekian hektar itu. Ya wis, enggak, kalau sudah terlanjur perbaiki. Itu namanya islah atau ta'afi. Itu ayatnya 2 itu, Al-Baqarah 11, 12, Al-A'raf ayat 56. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jadi ketika diingatkan pada orang-orang itu, jangan merusak di bumi. Mereka berkata, loh, kami ini tidak merusak, kami ini melakukan kebaikan. Ala innahum humul mufsidun. Tidak, mereka itu memang orang-orang yang merusak, tetapi mereka tidak sadar.
Kalau sudah terlanjur merusak tapi tidak sadar, ya perbaiki lagi. Baik ya, ini perspektif ini namanya fiqhul bi'ah. Fikih lingkungan. Terus ini ada lagi perspektif unik, perspektif menarik. Kalau ini bahkan bukan perbuatan kita yang langsung merusak alam, jadi ada pandangan korelasi antara rusaknya moral manusia yang membuat murka Tuhan, yang kemudian diingatkan melalui kehancuran alam. Ini menarik. Hancurnya alam itu karena kelakuan manusia, meskipun tidak langsung. Teori ini ya. Kok tiba-tiba ada tsunami? Kok ada gempa besar? Kan kita tidak bisa Pak ngatur kapan gempa, kapan tidak. Itu urusannya Allah. Jadi kalau pakai teori ini bisa. Jangan-jangan karena kelakuan. Karena kamu senang korupsi. Loh Pak, korupsinya kan tidak ada hubungannya dengan hutan, laut, sungai Pak. Karena kamu sering curang. Loh curangnya kan pada teman Pak, tidak pada sungai Pak, tidak pada... Anda, kalau pakai teori ini bisa ada korelasi. Nah itu saya contohkan 4 ayat di dalam Al-Quran ya. Misalnya, dulu umatnya Nabi Nuh itu keras kepala, tidak bisa ditunjukkan kebenaran, suka kezaliman. Terus dihancurkan oleh Allah lewat banjir besar. Nabi Syu'aib, umatnya korup, curang. Itu ada ayatnya saya sertakan ya. Terus dihancurkan oleh Allah dengan gempa yang menggelegar dan mematikan. Nabi Soleh, umatnya kufur, hedon, cinta dunia berlebihan. Dimusnahkan dengan virus yang mewabah dan gempa. Untungnya tidak ada COVID-nya. Nah, kemarin kan ada yang, kok ada wabah COVID, yuk kita introspeksi, yuk. Itu mungkin pakai dasar ayat ini. Siapa tahu karena kita seperti umatnya Nabi Soleh, hidupnya sudah hedon, yang dikejar kesenangan saja, kenikmatan duniawi saja berlebihan. Atau umatnya Nabi Lut, isinya maksiat, penyimpangan seksual. Terus di surat Hud dinyatakan dihancurkan dengan gempa bumi yang dahsyat. Ini konsep ya, dalam Al-Quran ada perspektif seperti ini. Nah, kita bawa banyak perspektif malam hari ini. Kalau ini tidak langsung kelakuan kita pada alam, tapi ada imbasnya, efeknya pada manusia yang oleh Allah arahnya ke alam. Hujan kah? Yang bawa motor helmnya tadi agak ndangak. Nggak apa-apa, keluar dulu, kasihan nanti kalau kamu pulang kayak mandi nanti. Oke, baik. Saya lanjutkan sebentar lagi. Ini juga menarik. Meskipun banyak yang menuduh konsep ini adalah pseudosain, bukan sain. Tidak apa-apa lah, yang penting efeknya kan perbaikan perilaku dan kelestarian alam. Teori ini namanya teori vibrasi kesadaran. Tokohnya David Hawkins dan Greg Braden. Jadi Hawkins menulis buku judulnya Power and Force. Kalau Greg Braden, beliau nulis The Divine Metric. Jadi teorinya apa? Vibrasi kesadaran kita, frekuensi kita, itu berpengaruh pada alam. Kalau kita ini penuh rasa syukur, cinta, kasih sayang, kita baik-baik, ya alam juga baik-baik. Tapi kalau kita isinya rakus, kemarahan, kezaliman, vibrasi kita rendah. Dan itu akan mengacaukan sekeliling kita. Ketika manusia secara kolektif serakah, semuanya keras, semuanya ingin menang sendiri, ya resonansinya, getarannya akan mengganggu energi medan
lingkungan di sekelilingnya. Ini namanya teori vibrasi kesadaran. Itu mirip kayak gini loh. Kalau kalian dekat temanmu yang sedang senang, yang dia terus senyum, terus kamu ikut senang kan? Tapi begitu kamu dekat temanmu yang sedang marah, ngamuk, sedang baper, akut, kamu juga gelisah dekat dia. Dia sedang marah, frekuensinya mengganggu. Loh, itu kalau di teori ini, pada alam juga begitu. Kalau kita angkara murka, getaran angkara murka itu bisa mempengaruhi alam. Ini teori ini, ya meskipun nanti dikritik banyak yang kritik ini, tapi yo kalau diambil manfaat baiknya, semoga terus kita hati-hati dengan kelakuan kita. Efeknya bisa merusak ke sekeliling. Siapa yang kalau marah mukul-mukul misalnya, loh itu kan ekosistemmu terganggu di sekeliling. Kalau kamu mukul-mukul nanti pohon-pohon dipukuli, daun-daun kamu cabuti semua, kamu itu bisa. Kucing tidak ngapa-ngapain ditendang misalnya. Loh itu ya contoh sederhananya begitu. Nah, ada satu contoh yang sering sekali dibahas orang, meskipun ya kontroversi pro kontra. Mungkin teman-teman pernah baca penelitiannya Masaru Emoto tentang air. Yang dia neliti melakukan eksperimen air, yang satu air itu dibaca kata-kata yang penuh kasih sayang, penuh cinta, yang satu air ini diperdengankan terus kata-kata kebencian. Mungkin air yang satu dikasih kalimat I love you, I miss you, yang satu dipisu-pisui terus. Loh itu ternyata setelah diteliti kristalnya gambarnya beda. Kristal air yang dikasih kalimat-kalimat indah itu kristalnya lebih indah, terbentuk secara indah. Kalau yang pakai kata-kata kotor, dia juga tidak bentuk kacau. Ini gambaran gampangnya ya, teori vibrasi kesadaran. Jadi ini yang makanya saya pakai kalimat perspektif alternatif. Ada banyak jalan kita bisa melihat, mencari strategi bagaimana mengatasi krisis ekologi tadi. Ada lagi kalau ini yang paling terkenal, kearifan spiritual. Seperti tadi saya contohkan ya, bagaimana simbah-simbah kita, nenek moyang kita begitu peduli, menganggap sakral dalam tanda petik. Sakral itu tidak harus kemudian disembah, tapi dihormati. Itu. Ya sakral itu artinya suci, tapi kan tidak selalu disakralkan berarti disembah. Dihormati. Ya kayak kalian kalau habis wudhu terus mau naik ke masjid kan ada tulisannya batas suci. Bukan berarti kan kamu terus nyembah tegelnya atau keramiknya kan. Maksudnya mulai dihormati, dihargai. Masjid ini suci loh, sakral. Bukan berarti kalian nyembah masjid kan. Tapi kalian hormati. Kalian tidak sembarangan kalau sudah masuk masjid. Hal yang sama lakukan pada alam. Kalimat sakral ini menarik ya. Dan ada yang kemarin menafsirkannya sakral berarti disembah. Tidak juga. Maka kalian cium tangan menghormati gurumu itu bukan berarti nyembah gurumu. Tapi menghormati. Oke. Nah kita punya di Nusantara ini ada banyak budaya-budaya yang mungkin bisa kita tiru. Bagaimana mereka menghargai alam. Ada kalau di daerah-daerah tertentu ada pamali-pamali. Itu nanti hubungannya dengan alam. Kita punya suku-suku, misalnya ada Dayak, ada Baduy, ada Bali, termasuk Jawa dengan pandangan-pandangan kosmologisnya. Kalau ada gunung meletus di mana alam sedang marah loh. Itu kalau pakai paradigma modern mana bisa alam marah itu. Alam itu ya materi saja, gimana dia bisa marah. Enggak, kalau di masyarakat tradisional bisa membaca seperti itu. Bahkan di Indian Amerika lama, tadi saya baca ada istilah Mitakuye Oyasin. Mitakuye Oyasin itu all my relation.
Segala hal di sekeliling kita itu satu keluarga. Jadi kalau ada salah satu yang jahat, salah satu yang rusak, seluruh keluarga ikut terguncang. Nah, kita dengan alam juga begitu, satu keluarga. Baik, wah waktunya terakhir. Langsung ke sini ya, setelah itu kita dialog. Pada intinya, tadi saya bilang, tidak ada gunanya kalau hanya teori-teori, kalau hanya konsep-konsep seminar-seminar. Apa yang harus kita lakukan? Ini dulu pernah kita bahas waktu kita bahas ekoliterasi, Fritjof Capra. Ayo kita gunakan seluruh tubuh kita ikut peduli terhadap krisis ekologi. Yang pertama head, pikiran, rasio. Yang kedua heart, hati, perasaan. Yang ketiga hand, tindakan, perbuatan. Dan yang keempat spirit, jiwa, kesadaran spiritual. Head, pikiran. Ini kognitif. Yang kita lakukan apa? Cari ilmu. Jadi gunakan pengetahuan, ilmu, kesadaran kritis untuk memahami lingkungan. Belajarlah tentang perubahan iklim. Belajarlah tentang penggunaan plastik. Belajarlah tentang bikin rumah yang ramah lingkungan. Belajarlah tentang kebiasaan-kebiasaan yang positif terhadap lingkungan. Itu head. Setelah itu hatimu. Tumbuhkan empati, rasa cinta, rasa peduli terhadap alam. Seperti tadi saya bilang, relasi paling tingginya ada di cinta. Rasakan indahnya alam, rasakan indahnya hutan. Ikutlah bersedih kalau ada perusahaan. Ikutlah bersedih kalau ada sungai tercemar. Ikutlah gembira kalau ada orang menanam pohon kembali. Kalau ada alam yang jadi baik. Itu libatkan perasaan. Yang ketiga hand. Kalau ini jelas ya. Ubah kesadaran ke dalam aksi nyata. Kurangi sampah, tanam pohon, hemat energi. Ikutlah kerja bakti. Bersihkan lingkunganmu. Itu hand. Kemudian spirit. Spirit itu mari kita sadari bahwa alam semesta dan kita ini satu kesatuan. Mari kita sadari bahwa kita mendapat amanah dari Allah untuk melestarikannya, memberi yang terbaik padanya. Mari kita sadari alam adalah cerminan Tuhan dan sekaligus ayat-ayat Tuhan. Inilah spirit. Jadi manfaatkan 4 aspek ini, terjunlah ke lapangan, jadilah agen-agen untuk menyelesaikan krisis-krisis lingkungan. Jangan diam saja. Kata Albert Einstein, dunia tidak akan hancur oleh orang-orang jahat, tetapi oleh mereka yang melihat kejahatan itu tanpa melakukan apapun. Loh Pak, kalau orangnya jahat semua kan nanti hancur, sudah enggak. Orang jahat itu pasti jumlahnya tidak sebanyak orang baik kalau dihitung. Cuma banyak orang baik itu diam, tidak ngapa-ngapain. Maka kata Einstein, dunia tidak akan hancur oleh orang jahat, tetapi justru oleh orang-orang baik yang diam saja ketika melihat kejahatan. Maka kalian semoga tidak termasuk yang ikut menghancurkan bumi ini meskipun dengan cara diam saja. Ketika melihat kerusakan dan perusakan. Tentu saja berjuanglah, bertindaklah semampumu di ruang yang bisa kalian jalani, yang bisa kalian tempuh.